Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anakku sekalian. Jadi hari ini kita masuk di matematika. Kemungkinan untuk matematika itu saya akan bagi dua materinya. Untuk materi baru ini yaitu kecepatan dan debet. Bukan bebet ya, tapi debet. Yang pertama dulu saya mau ke kecepatan sebelum saya ke debet. Ya. Jadi begini ya, sebelum saya lanjut apa itu kecepatan. Jadi tidak usah saya kasih pengertiannya. Kecepatan itu adalah berapa kecepatan kalian, misalnya dalam mengendarai motor atau kendaraan lain atau mobil atau sepeda dalam menempuh jarak tertentu dalam waktu tertentu, itu namanya kecepatan. Jadi misalnya kamu akan ke sekolah dari rumah, jaraknya 5 kilometer, waktu tempuh itu misalnya 1 jam. Jadi berapa kecepatan kendaraanmu itu dari rumah ke sekolah, itu yang dimaksud dengan kecepatan ya. Jadi selain dari kecepatan, kita akan juga hitung jarak tempuhnya dan waktu tempuhnya. Makanya di sini ada saya berikan 3 rumus ya. Yang pertama itu rumus kecepatan, jarak tempuh dan waktu tempuh. Kemudian jarak tempuh itu sendiri kalau kita akan mencari ya sisa dikalikan waktu tempuh dengan kecepatan yang ada. Kemudian waktu tempuh itu sama dengan jarak tempuh per kecepatan. Jadi begitu. Nah, karena kalau matematika itu kita langsung harus ke soal, contoh soalnya supaya kalian lebih paham. Jadi saya masuk contoh soal begini. Anis berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Jarak sekolah ke rumah Anis adalah 1,2 km. Anis berangkat pada pukul 06.30 dan sampai pada pukul 07.00. Berapa kecepatan sepeda tersebut? Jadi ingat, ini kan soal cerita ya. Ini soal cerita. Jadi dalam mengerjakan soal cerita ini itu kita selalu diajarkan untuk menulis yang pertama diketahui, disingkat dengan dik. Kemudian yang kedua yang ditanyakan itu apa, baru setelah itu baru jawabannya ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat soal ini, yang diketahui itu adalah jarak sekolah ya, jarak sekolah ke rumah ya, itu sama dengan 1,2 km. Itu yang pertama. Kemudian yang diketahui kedua itu adalah berangkatnya. Berangkat itu pukul 06.30. Oke. Kemudian sampai itu 06 ya, 06.30 07.00. Oke. Nah, yang perlu kita ketahui itu adalah dalam mencari kecepatan, yang pertama adalah jaraknya. Ini jarak ya, jarak tempuh itu sudah ada 1,2 km. Kemudian waktu tempuhnya. Nah, waktu tempuhnya ini kita di sini disajikan berangkat dengan sampai. Jadi artinya untuk mendapatkan waktu tempuh itu sisa dikurangkan saja, 07.00 dikurang 0,30. Jadi dia itu dalam perjalanan berapa menit. Kalau kita kurangkan ini berarti dalam perjalanannya itu adalah 30 menit ya, 30 menit. Nah, perlu kita ketahui bersama di dalam kecepatan itu ada satuan yang biasanya kita gunakan ya. Kesatuannya itu apa? Jadi satuan yang kita gunakan itu adalah kilometer per jam. Ini namanya satuan ya, satuan. Jadi karena di sini kilometer, berarti pernya itu kita harus jam. Karena di sini menit, berarti kita harus jadikan jam. Kalau di sini 30 menit berarti berapa jam? 30 menit itu berarti setengah jam, 0,5 jam. Oke, jadi kita sudah dapatkan. Di sini jaraknya sudah ada, di sini waktunya sudah ada ya. Ini jarak 1,2 km, kemudian ini waktunya sudah ada ya, waktu sudah ada 0,5 jam. Nah, ditanyakannya apa? Ditanyakannya itu adalah berapa
kilometer per jam kecepatannya ya, kecepatannya. Oke, ini yang ditanyakan. Oke, kita sudah dapat diketahuinya, kita juga sudah dapat ditanyakannya. Nah, kita masuk jawabannya. Nah, ingat, jika mengerjakan soal seperti ini, selalu masukkan dulu rumus di awal. Jadi kalau kita mencari kecepatan, ya, kecepatan, rumusnya itu adalah jarak tempuh per waktu tempuh, ya. Kita masukkan rumusnya dulu supaya kalian tidak bingung, ya. Nah, begitu juga kalau misalnya yang dicari jarak tempuhnya, berarti kecepatan dengan waktu tempuh itu diketahui. Masukkan rumus jarak tempuh sama dengan waktu tempuh dikali kecepatan. Jadi kalau misalnya jaraknya diketahui, kecepatannya diketahui, berarti yang dicari itu adalah waktu tempuhnya. Berarti dimasukkan rumus ketiga. Jadi ada rumus pertama, ini rumus kedua, ini rumus ketiga. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau ini rumus tiga, ini rumus ini kalian harus hafal. Nah, kita lanjut di soal. Nah, berarti sama dengan jarak tempuhnya, masukkan nilainya. Jarak tempuhnya itu kita masukkan nilai, berarti 1,2 km. Oke, per, ya. Masukkan waktu tempuhnya. Waktu tempuhnya ini, waktu tempuhnya itu adalah 0,5 jam. Oke. Nah, di sini kita sudah dapat nilai 1,2 km per 0,5 jam. Timbul pertanyaan, Pak, bagaimana caranya dibagi kalau justru dia sudah bilangan desimal, pecahan desimal ya? Gampang ya. Jadi jadikan, supaya kalian tidak ribet, jadikan pecahan desimal ini menjadi bulat. Ya, menjadi bulat. Artinya bukan pecahan. Caranya bagaimana? Karena ini pembagian, ingat, kita bisa menyederhanakan, mengecilkan sebuah bilangan dan membesarkan sebuah bilangan dalam sebuah pembagian itu dengan cara membagi pembilang. Kalau misalnya kita mau mengecilkan, berarti masing-masing membagi pembilang dengan bilangan yang sama dengan penyebut juga. Jadi ini pembilang dibagi dengan bilangan yang sama dengan penyebut. Kalau ingin kita membesarkan, berarti dikali, lawannya dibagi. Nah, kita ini mau membesarkan, jadi berarti kita kali. Kita kali untuk menghilangkan angka di belakang koma ini, atau untuk membulatkan pecahan ini. Kita gampang, kita lihat dulu berapa angka di belakang koma di sini. Di sini ada satu angka di belakang koma. Ingat, kalau satu angka di belakang koma, pernah saya jelaskan dulu, itu satu angka di belakang koma itu berarti 10. Kalau dua angka di belakang koma berarti 100. Kalau tiga angka di belakang koma berarti 1000. Karena ini cuma satu angka, berarti kita cuma kalikan 10 saja, ya, 10 saja supaya tidak terlalu banyak menghitung. Bisa 100, tapi menghitungnya itu lebih banyak lagi. Nah, coba dilihat, berarti 1,2 kali 10 berarti itu berapa? 120. Berapa angka di belakang koma? Satu angka, berarti angkanya satu angka di belakang koma, 0. Kemudian ingat, di sini 0 di belakang koma itu tidak dianggap. Jadi di sini jawabannya adalah 12. Oke? Di sini juga 0,5 kali 10 berarti 0,5 kali 10 berarti 0,50. Satu angka di belakang koma. Nah, berarti 0 di belakang koma tidak dianggap atau tidak ada nilainya. 0 di depan itu tidak juga nilainya. Berarti di sini jawabannya adalah 5. Berarti kalau saya misalnya perbaiki, ya, saya simpan di sini perbaiki, jawabannya itu adalah 12, ya, 12 per 5. Oke. Berarti 12 per 5. Di sini kita tinggal bagi saja 12 per 5. Caranya membagi gampang. 12 bagi 5. Ini kan namanya membagi bersusun, ya. 12 bagi 5. Tidak bisa habis. Berarti kita cari yang lebih dekat. Kalau 5, Pak, masih bisa 2 kali. Berarti 10, Pak. Ya, oke. Berarti kalau 10 kita pakai 2. 2 kali 5 berarti 10. Ini dikurang, ya. 12 kurang 10 dapat 2. Oke. 2 bagi 5, Pak. Tidak bisa. Makanya kasih koma di sini. Di sini tambah 0. 20 bagi 5 berarti 4 kali 5 20.
20 0, berarti selesai di sini. Berarti kita dapat 2,4. 12 bagi 5 sama dengan ini ya, jangan lupa ya, ini 12 km, ini 5 jam. Oke, berarti sama dengan berapa? Jawabannya adalah 2,4 km per jam. Dari mana dapat satuannya? Dari sini. Kilometer ini kan per, ini per jam. Berarti kilometer per jam. Jadi kita dapat 2,4 km per jam. Seperti itu. Ini adalah kecepatannya. Nah, pertanyaannya, di mana kita sering melihat seperti ini? Yang sering kamu lihat itu di kendaraan bermotor, ada bagian depan atau mobil itu ada namanya speedometer. Di sana itu ada angka 20, 40, 3 dan seterusnya sampai biasanya 200. Di situ itu perhitungannya. Kalau dia kalian naik motor atau naik mobil, kecepatan jarumnya menunjukkan misalnya 20, berarti kecepatanmu itu 20 km per jam, ini yang dimaksud. Kalau sepedanya itu kecepatannya cuma 2,4 km per jam, seperti itu. Ya, jadi ini cara menghitungnya. Cara menghitungnya seperti ini. Jadi ini adalah kecepatan ya, kecepatan. Gampang. Yang penting kalian tahu rumusnya. Yang penting kalian hafal rumusnya. Soal apapun yang kalian kasih itu insya Allah kalian akan bisa jawab. Nah, kalau misalnya Pak jarak tempuh, ya gampang sekali. Kalau jarak tempuh berarti yang diketahui itu waktu tempuhnya dan kecepatannya. Makanya di sini dalam soal itu selalu pada saat menjawab tulis diketahuinya apa, supaya kalian tahu rumus apa yang kalian mau gunakan. Kemudian ditanyakannya apa. Dari ditanyakannya ini, kalau dia kecepatan berarti masukkan rumus pertama. Kalau misalnya ditanyakannya itu jarak tempuhnya, masukkan rumus kedua. Kalau ditanyakannya misalnya waktu tempuhnya, masukkan rumus ketiga. Inilah fungsinya diketahui sama ditanyakan, supaya kalian bisa menentukan rumus apa yang kalian gunakan. Seperti itu. Oke, cukup untuk hari ini. Semoga kalian bisa paham. Ingat, cari soal-soal lain yang menggunakan rumus jarak tempuh dan waktu tempuh. Kemudian ingat, masukkan rumusnya. Karena pada saat kalian sudah masukkan rumusnya, insya Allah itu kalian bisa kerjakan dengan baik. Ikuti saja jalan-jalan rumusnya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.